nyawa ketiganya tak tertolong. Kasus keracunan ikan buntal hingga meninggal ternyata bukan hal baru di Indonesia. Kasus keracunan juga terjadi di Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. 4 warga yang merupakan pasangan suami istri, Baidowi dan Suhaina, serta 2 orang anaknya, Mahfud dan Habibullah, mendadak sakit akibat keracunan setelah makan ikan buntal pada Februari 2019. Menurut pihak kepolisian, ikan buntal yang disantapnya saat buka puasa tersebut adalah hasil pancingan Mahfud. Sayang, mereka tak mengetahui jika ikan buntal beracun. Tak lama setelah mengkonsumsi hidangan tersebut, mereka merasa mual, dibarengi dengan sesak nafas, serta mengeluh kesakitan. Tahun lalu, tepatnya tanggal 6 Mei 2016, 4 warga Tempusari di Lumajang keracunan dan meninggal dunia setelah makan ikan buntal. Selain korban meninggal, ada juga 5 korban lain yang harus dirawat akibat ikan beracun tersebut. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Lumajang, para korban mendapatkan ikan buntal saat memancing di Pantai Licin, Desa Lebak, Kecamatan Ampel Gading, Malang. Setelah dimasak, korban yang memakan jeroan ikan paling banyaklah yang meninggal. Pasalnya, racun tetrodotoksin paling banyak berada di bagian jeroan ikan buntal, membuat korban lemas, jantung dan organ pernafasannya terganggu. Fugu atau di Indonesia dikenal dengan nama ikan buntal bukan sembarang ikan. Dikenal sebagai fish of death atau ikan kematian, buntal memiliki racun bernama tetrodotoksin. Racun ini ternyata 1000 kali lipat lebih mematikan dari sianida. Racun ikan ini bersifat alamiah karena berkaitan dengan proses kembang biak dan pertahanan dari musuh. Saat merasa terancam, ikan ini bisa mengembungkan diri dan menyebar racun ke seluruh tubuhnya, sehingga selain jeroan ikannya, dagingnya pun bisa mematikan. Racun fugu sebenarnya terletak di bagian hati atau liver, serta di perutnya. Efek racunnya pun bisa langsung dirasakan korban. Gejala awalnya adalah lidah menjadi kaku, mual, pusing, hingga akhirnya tubuh menjadi lumpuh. Jadi efek mematikan racun tetrodotoksin adalah melumpuhkan otot dan syaraf. Di saat merasa lumpuh, korban ternyata sadar namun tak bisa bergerak, bernafas, hingga akhirnya berakibat pada kematian. Apakah ada penyuluhan dari pemerintah tentang bahaya ikan buntal ke masyarakat, nelayan dan orang-orang yang hobi mancing, misalnya tentang bagian tubuh mana yang beracun dan mana yang bisa dikonsumsi? Ikan buntal itu kan memang yang dipermasalahkan atau yang dikhawatirkan itu kan racun tetrodotoksin itu. Yang paling tinggi itu di hatinya, kemudian yang kedua di gonadnya atau ovarinya, kemudian juga di kulitnya. Nah, kalau di hati itu konsentrasinya paling tinggi. Itu bisa 1 mg per gram misalnya dari beberapa penelitian. Nah, itu dengan 1 ekor hati ikan saja itu sudah cukup untuk membunuh gitu ya. Meski dikenal sebagai ikan beracun, ternyata buntal menjadi favorit orang Jepang hingga bisa disantap loh. Tapi tak sembarang restoran atau orang bisa menjual makanan berbahan dasar ikan buntal. Soalnya hanya restoran khusus yang telah diberi izin oleh pemerintah yang bisa menjualnya. Para koki khususnya di Jepang harus memiliki izin dan sertifikasi khusus untuk memasak ikan buntal. Dari sekian banyak spesies ikan buntal, para chef profesional berlisensi hanya menggunakan torafugu atau ikan buntal harimau yang memiliki kandungan racun lebih sedikit dibanding jenis ikan buntal lainnya. Dan karena prosesnya yang sulit itulah ikan buntal menjadi sajian yang cukup mahal. Bayangkan saja, diperkirakan harga sajian per porsi ikan buntal di Jepang berkisar dari Rp200.000 hingga Rp1.000.000. Namun harga itu bukan halangan bagi kebanyakan orang Jepang karena ikan buntal ini memiliki rasa yang sangat enak. Apakah ikan buntal merupakan jenis ikan yang memang banyak di perairan Indonesia? Dari sisi jenisnya tidak banyak juga, dari sisi produksinya juga sebenarnya tidak terlalu tinggi dibandingkan ikan-ikan ekonomis penting lainnya seperti kembung, tuna, tongkol, cakalang yang masyarakat juga sudah sangat familiar. Cuman masalahnya kan ketika orang itu punya keterbatasan untuk mengakses ikan-ikan yang ekonomis penting tadi,
Nah, itu artinya ikan yang ada apapun ya akhirnya dikonsumsi. Selain ikan buntal, apalagi yang beracun dan berbahaya bagi manusia, terutama yang ada di perairan Indonesia? Ada beberapa, meskipun dengan karakter yang berbeda ya racunnya. Misalnya kalau kita pernah dengar beberapa waktu yang lalu, ada masyarakat atau nelayan yang meninggal atau sakit karena makan kerang gitu ya. Nah, itu juga salah satu toksin penyebabnya. Bahkan itu toksinnya bisa 10 atau bahkan 50 kali lebih kuat dari tetrodotoksin atau saksitosin itu. Selain rasanya yang enak, ikan buntal memiliki manfaat dan khasiat yang sangat bagus bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan nafsu makan, menurunkan kolesterol tinggi, melancarkan sirkulasi darah, dan mencegah anemia. Selain itu, menurut para ahli kesehatan dan beberapa penelitian, ikan buntal memiliki manfaat untuk menjaga dan memperkuat sistem jaringan organ vitalitas secara alami. Luar biasa ya, tapi tetap harus diolah oleh orang profesional nih, demi terhindar dari keracunan. Kura-kura ninja itu kodok apa katak? Pura-pura ninja itu kodok atau katak, ayo. Ada cara mudah mengajari anak untuk cuci tangan nih pemirsa. Sini aku bisikin, On The Spot sebentar lagi mau mulai loh. Saksikan sesaat lagi ya, tetap di On The Spot.